Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Semoga dengan nikmat iman dan Islam ini kita bisa mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Baginda Agung, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat beliau baik di dunia maupun di akhirat. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita dipertemukan lagi di bulan suci Ramadan. Semoga kita dapat memanfaatkan nikmat yang Allah berikan ini dengan semakin rajin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehadiran bulan suci Ramadan bagi orang Islam di Indonesia seringkali digunakan untuk memperbanyak ibadah dan amalan soleh. Selain ibadah, bulan Ramadan juga merupakan momentum bagi umat Islam untuk memperluas dan mendalami ilmu agama. Setiap bulan Ramadan, di pondok-pondok pesantren, di masjid-masjid, bahkan di musola-musola sampai pedesaan, semuanya mengadakan pengajian Ramadan yang tujuannya tiada lain untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang keistimewaan penuntut ilmu di bulan Ramadan. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hadhara majlisal ilmi fi Ramadhana, kataballahu ta'ala lahu bi kulli qadamin ibadata sanatin wa yakunu ma'i tahtal arsy." Barang siapa orang yang hadir di majelis ilmu di bulan Ramadan, maka Allah akan mencatat bagi orang tersebut setiap langkah kakinya ibadah 1 tahun. Jadi setiap langkah kaki orang yang mencari ilmu di bulan Ramadan itu sama dengan pahala ibadah 1 tahun. Wa yakunu ma'i tahtal arsy, dan orang yang menghadiri majelis ilmu di bulan Ramadan besok akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya lagi orang yang mencari ilmu atau menuntut ilmu di bulan Ramadan akan Allah angkat derajatnya, seperti halnya daunnya Allah
firman-Nya Allah dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Bahwasannya Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman, dan Allah juga akan mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Durratun Nasihin juga dijelaskan ada suatu hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sholata ma'al jama'ati wa jalasa fi halqatil ilmi wa sami'a kalamallah wa amila bihi a'tahullahu ta'ala sittata asya'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa orang yang melaksanakan sholat jamaah, kemudian duduk di dalam halqah ilmu, di dalam majelis ilmu, kemudian mendengarkan kalam-kalam Allah, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, dan kemudian orang tersebut mengamalkan ilmu yang ia dapat, a'tahullahu ta'ala sittata asya'a, maka Allah akan memberi orang tersebut 6 perkara. Yang pertama, ar-rizqu minal halali, akan diberikan rizki yang halal. Wa yanju min adzabil qabri, dan yang kedua, Allah akan berikan bagi orang yang menuntut ilmu tersebut, yaitu akan diselamatkan Allah dari siksa kubur. Wa yu'ta kitabuhu biyaminihi, dan Allah akan memberikan catatan amal kebaikan orang tersebut dengan tangan kanan. Artinya orang tersebut akan menerima catatan amalan-amalan kebaikannya dengan tangan kanannya. Wa yamuru ala sirati kal barqil khatif. Kemudian keutamaannya lagi, orang tersebut besok ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim, dia akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim seperti halnya kilat. Wa yasuru wa yuhsyaru ma'an nabiyina, dan orang tersebut akan dikumpulkan dengan para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Wa banallahu lahu baitan fil jannah min yaqutatin hamra'a lahu arba'una baban. Kemudian yang terakhir, keistimewaan orang yang menuntut ilmu tersebut, Allah akan bangunkan satu rumah di surga yang terbuat dari yakut yang merah, yang mana mempunyai 40 pintu. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah di antara keistimewaan para penuntut ilmu di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua termasuk salah satu dari golongan-golongan tadi, golongan orang-orang yang diberikan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya memohon maaf atas ucapan atau tindakan yang tidak mengenakan bagi para pendengar. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.